Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berlatih pengenalan program sekaligus berlatih untuk membuat template variabel pada aplikasi SPSS for Windows. Bagaimana? Sudah siap? Kita siapkan dulu bahan yang kita perlukan. Kita buka aplikasi SPSS. Saya menggunakan aplikasi SPSS Statistik versi 22. Sebenarnya boleh menggunakan versi berapa saja. Pada prinsipnya sama. Kita buka file SPSS-nya, kemudian kita siapkan bahan latihan kita. Baik, di sini saya punya file instrumen penelitian, kuesioner. Mungkin saudara-saudara juga punya file yang lain, boleh digunakan, silahkan. Berikutnya kita kenalan dulu dengan aplikasi SPSS. Ini layar kerja kita terdiri dari kolom dan baris. Seperti yang lalu pernah saya sampaikan, kolom ini menunjukkan nama variabel, sementara baris menunjukkan kasus atau responden. Di hadapan kita ada file. File ini fungsinya untuk membuat file baru, membuka pekerjaan yang sudah pernah ada, menyimpan, kemudian melihat atau mengganti nama. Ya, bisa dibuka di sini, kemudian di bagian edit. Apabila kita ingin menambahkan variabel atau menambahkan kasus, bisa dibuka melalui menu edit ini, atau kita salah melakukan pekerjaan maka kita bisa undo dari sini atau redo. Kemudian mengcopy, menghapus, dan menambahkan. Berikutnya di bagian view. Di bagian view ini terdiri dari status bar. Jadi di sini menampakkan toolbar-toolbar yang tengah kita lihat di hadapan kita. Kemudian menu editor serta customize dari variabel view yang kita miliki. Kemudian di bagian data, apabila kita mau define variabel, kemudian mengcopy data properties, kemudian menambahkan file atau membagi menjadi dua bagian, kemudian kita mau menyeleksi hanya sebagian data saja yang akan kita analisis, misalnya kita bisa menggunakan menu data ini. Kemudian ada transform. Transform ini digunakan untuk transformasi atau modifikasi data terkait dengan merubah data dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Kita bisa memanfaatkan record into same variable atau record into different variable. Serta apabila kita ingin melakukan penggabungan data yang menggunakan operasi matematika, maka kita bisa menggunakan compute variable. Berikutnya analyze. Analyze ini berisi tentang menu di mana kita bisa melakukan analisa yang kita inginkan sesuai dengan proposal yang sudah kita susun. Kemudian informasi penting lainnya adalah graph. Graph ini digunakan pada saat kita ingin membuat grafik dari data yang kita miliki, yang tersedia ada dalam bentuk batang, bentuk garis, ada plot area, ada pie, ya, dan scatter. Kemudian ada utilities. Ini adalah menu-menu yang kita miliki. Kemudian ada window. Window ini menampilkan layar kerja kita kalau kita mau pindah dari window yang satu ke window yang lainnya. Dan ada menu help. Menu help ini digunakan apabila kita yang pemula, yang belum paham tentang bagaimana cara mengoperasionalkan SPSS, maka kita bisa minta bantuan di bagian help. Di situ ada topik, ada tutorial, ada case study, dan sebagainya. Baik, dari atas kita ke bawah. Di bagian bawah kita akan bekerja pada dua sheet, dua lembar kerja. Lembar kerja yang pertama adalah variable view, lembar kerja yang kedua adalah data view. Di variable view ini kita akan memasukkan instrumen kita yang saat ini sudah tersedia. Sementara di data view akan kita memasukkan data-data yang
sudah kita kumpulkan dari responden. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah name. Name ini adalah nama variabel. Maka nama variabel kita boleh kita buat apa saja, tetapi yang mencerminkan tentang pertanyaan kita. Di sini ada nama responden, maka di sini kita boleh tulis nama. Yang perlu diingat, di name ini tidak boleh ada tanda baca, tidak boleh ada spasi, dan tidak boleh ada kata yang sama persis. Berikutnya tipe, secara default dia akan numerik, tetapi nama itu dalam bentuk huruf, maka bisa kita ubah dengan mengklik area ini. Kita ganti string. Nama orang terpanjang sekarang panjang sekali, boleh kita ganti 50 karakter atau 50 huruf. Oke. Kemudian width akan mengikuti tipe yang kita buat yang karakter tadi. Width ini adalah jumlah banyaknya huruf yang bisa kita ketikkan dan akan tampak pada saat nanti kita mengisikan data. Desimal secara otomatis kosong, labelnya kita buat pertanyaan yang ada di sini. Nama responden. Value kita abaikan dan seterusnya kita abaikan. Kolom ini adalah lebarnya kolom yang disediakan. Kita boleh lebarkan, boleh sempitkan. Bedanya dengan width adalah sebesar apapun kolom, apabila widthnya sedikit, maka yang tampak hanya sejumlah huruf yang kita sediakan di width. Tapi sekecil apapun kolom, apabila kita widthnya perbesar, maka huruf yang tertampung akan sebanyak jumlah yang di width. Suatu ketika kita akan melebarkan kolom, maka tulisan itu tetap akan bisa kita baca. Berikutnya ledge. Ledge ini apabila dia bentuknya huruf, maka dia secara otomatis akan rata kiri. Apabila dia bentuknya angka, secara otomatis akan rata kanan. Oke, kita berikutnya umur. Umur ini karena berupa angka, maka kita biarkan numerik. Umur orang terbanyak itu biasanya 100 tahun ya kisarannya. Maka kita bisa sediakan width-nya 3 atau 4 karakter. Supaya kita tidak bingung ada desimal, maka desimalnya kita nolkan saja. Di sini umur responden. Selanjutnya jenis kelamin. Jenis kelamin bentuknya huruf, tetapi kita akan kode, maka dibiarkan saja di sini menjadi numerik. Kita ubah ininya saja. Kemudian jenis kelamin. Saudara-saudara, pada saat name kita tidak boleh menggunakan spasi, nggak boleh pakai tanda baca, tetapi di label kita boleh menggunakan spasi, tanda baca, ataupun kata yang sama persis. Kemudian karena jenis kelamin akan kita kode, maka value-nya harus kita ubah dengan mengklik area ini. Angka 1, value 1 untuk laki-laki kita add, 2 untuk perempuan kita add. Oke. Nah, begitu seterusnya. Misalnya kita mau isikan lagi alamat. Alamat itu string, kita buat 150 karakter, oke. Alamat responden. Kemudian BB anak. Di sini ada berat badan anak. Kita buat saja BB anak. BB anak dalam bentuk numerik. Kalau Bapak Ibu ingin supaya ada desimalnya, boleh kita buat desimal. Di sini berat badan lahir anak. Nah, value kita biarkan saja dan seterusnya. Demikian kita mengisikan lembar kerja kita di variable view. Selanjutnya kita masuk ke data view. Kita tadi bekerja di variable view, sekarang kita masuk ke data view. Yang tadi sudah kita tuliskan sebagai name, maka dia akan menjadi judul variable. Selesai deh. Ikuti terus video-video selanjutnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.